Aku lahir dan besar di sebuah desa pesisir yang jauh dari kota. Desa itu kecil, rumah-rumah kayu berdiri berjauhan, dan malam di sana terasa sangat gelap. Kalau listrik mati, satu-satunya suara yang terdengar hanya ombak pantai dan daun kelapa yang saling bergesekan tertiup angin laut. Rumah kami cukup besar dan bentuknya seperti huruf U. Di tengah rumah ada halaman kecil dengan lantai semen retak-retak. Bagian kanan rumah dipakai untuk kamar tidur, bagian kiri dapur dan gudang. Sedangkan bagian tengah adalah ruang tamu yang langsung menghadap halaman dalam. Kalau malam, suasana rumah terasa aneh karena setiap sudut seperti memiliki bayangan sendiri. Belakang rumah langsung mengarah ke pantai kecil, dan deretan pohon kelapa tua yang tinggi menjulang. Orang kampung percaya tempat itu angker. Katanya, dulu ada orang mencari ilmu hitam di sana. Waktu kejadian itu terjadi, aku masih kelas 5 SD. Aku masih ingat malam pertama semuanya dimulai. Malam itu sekitar jam 9, hujan gerimis turun tipis-tipis. Aku sedang menonton televisi sendirian di ruang tengah sambil makan kerupuk. Ibu berada di dapur mencuci piring, sedangkan bapak duduk di teras depan memperbaiki mesin perahu milik tetangga. Tiba-tiba, suara piring jatuh keras dari dapur. Aku kaget dan noleh. "Pak, Pak!" Suara ibu terdengar panik dan gemetar. Bapak langsung masuk. Aku ikut berlari ke dapur. Saat itu wajah ibu pucat sekali. Tangannya basah dan gemetar sambil menunjuk ke arah halaman tengah rumah. Ada orang di atas atap." Aku dan bapak melihat ke atas. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya genteng hitam basah terkena hujan, sampai petir menyambar jauh di belakang rumah. Kilatan cahaya itu memperlihatkan sesuatu. Ada sosok putih jongkok di atas atap bagian tengah rumah. Diam, tidak bergerak. Tubuhnya terbungkus kain putih kotor yang menjuntai panjang. Kepalanya menunduk aneh seperti patah. Aku langsung merinding. Pocong. Hujan mulai deras, tapi sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Bapak mengambil senter lalu menyorot ke atas. Dan saat cahaya senter mengenai wajahnya, aku hampir pingsan. Wajahnya hitam pucat seperti mayat, busuk yang lama terkena air laut. Matanya kosong hitam pekat, mulutnya terbuka lebar, sampai terlihat gigi yang kecoklatan. Tapi yang paling mengerikan, matanya perlahan bergerak, menatap kami satu persatu. Ibu langsung menangis. Bapak mencoba doa keras-keras. Tiba-tiba, pocong itu melompat. Suara genteng bergetar keras. Lalu ia melompat lagi mengelilingi atap rumah. Cepat sekali, suara lompatannya seperti tempat di atas kepala kami. Aku menutup telinga sambil menangis ketakutan. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Sekitar jam 2 malam, suara lompatannya berhenti. Rumah mendadak sunyi. Terlalu sunyi, sampai akhirnya terdengar suara dari belakang rumah, suara orang berjalan di pasir. Pelan, seperti seseorang menyeret kaki, lalu terdengar suara batuk berat. Bapak mengintip dari jendela belakang, dan wajah bapak langsung berubah pucat. Dan bawah pohon kelapa belakang rumah, ada seseorang berdiri. Tubuhnya tinggi kurus, kain putihnya basah. Kepalanya menunduk, air hitam menetes dari kain kapannya yang ke tanah. Bapak langsung menutup jendela. Beliau mulai membaca ayat kursi keras-keras. Malam itu aku tidur sambil memeluk ibu. Tapi sekitar jam 3 pagi, aku terbangun karena mendengar suara aneh tepat di luar kamar. Suara ketukan pelan di jendela. Aku membuka mata perlahan. Kamarku gelap. Hanya ada cahaya bulan samar dari luar. Aku memberanikan diri melihat ke arah jendela, dan saat itulah tubuhku langsung dingin. Ada wajah menempel di kaca. Ya, itu wajah pocong. Matanya melontot besar. Kulit wajahnya penuh luka hitam seperti terbakar.
Mulutnya terbuka lebar sambil tersenyum. Napasnya membuat kaca jendela berembun. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku lemas. Lalu perlahan kepalanya miring. Suaranya jelas sekali sampai lehernya hampir patah. Dan dengan suara pelan serak, ia berkata, "Buka." Aku langsung menjadi sekeras mungkin. Bapak dan ibu masuk sambil menyalakan lampu. Tapi saat lampu menyala, tidak ada siapa-siapa. Hanya bekas tangan hitam di kaca jendela. Besok paginya, Bapak akhirnya bercerita. Beberapa minggu sebelum kejadian, rekan kerja Bapak bernama Pak Rahman meninggal dunia. Orang itu memang terkenal aneh di kampung. Ia sering pergi malam-malam ke hutan kelapa dekat pantai. Katanya belajar ilmu hitam supaya cepat kaya. Sebelum meninggal, Pak Rahman datang ke rumah. Wajahnya sangat kurus dan matanya merah. Ia meminta tolong kepada Bapak. Katanya ada sesuatu yang terus mengejarnya, dan ia takut mati tidak tenang. Tapi Bapak tidak terlalu percaya. 2 hari kemudian Pak Rahman meninggal mendadak. Dan sejak malam setelah pemakamannya, teror itu datang. Malam ketiga adalah paling mengerikan. Hujan turun sangat deras. Angin laut membuat seluruh rumah berbunyi. Sekitar jam 11 malam, terdengar suara orang berlari di atas atap. Cepat sekali, seperti ada banyak orang melompat bersama. Genteng rumah sampai berguncang. Ibu mulai histeris. Lalu terdengar suara tertawa di atas rumah. Hehehe. Suara itu berat dan basah. Bukan suara manusia. Tiba-tiba listrik mati. Rumah langsung gelap gulita. Aku bisa mendengar suara napas orang di luar kamar. Pelan, dekat sekali. Aku memegang tangan ibu erat-erat. Lalu, suara itu berpindah ke atas plafon. Seperti seseorang merangkak tepat di atas kepala kami. Debu mulai jatuh dari plafon, dan perlahan muncul noda hitam basah menetas dari atas. Baunya busuk sekali, seperti bangkai ikan bercampur tanah kuburan. Tiba-tiba, plafon kamar jebol sebagian, dan sesuatu jatuh tepat di depan kami. Aku menjerit, "Itu pocong!" Tubuhnya merengkuh di lantai. Diam, tidak bergerak. Lalu perlahan kepalanya terangkat. Matanya hitam kosong. Di mulutnya keluar air laut bercampur pasir. Ia menatap Bapak sambil tersenyum. "Kenapa? Kau tinggalkan aku?" Suara itu bukan suara manusia. Ibu pingsan. Aku menangis histeris. Bapak membaca doa sambil mundur. Tapi pocong itu mulai melompat mendekat. Setiap lompatannya membuat lantai bergetar, sampai akhirnya terdengar suara azan subuh dari musola jauh di kampung. Pocong itu berhenti. Tubuhnya diam. Lalu perlahan kepalanya menoleh ke arah belakang rumah. Dan dalam sekejap, ia melompat ke lorong gelap menuju pohon kelapa. Hilang. Pagi harinya seorang ustadz datang. Beliau bilang arwah Pak Rahman tidak tenang karena perjanjiannya dengan ilmu hitam belum selesai. Malam terakhir dilakukan doa di seluruh rumah. Saat doa berlangsung, suara lompat kembali terdengar di atas atap. Kali ini lebih keras. Beberapa genteng pecah berjatuhan ke halaman tengah. Angin mendadak sangat dingin. Pohon kelapa di belakang rumah bergerak keras padahal angin berhenti. Lalu dari atas atap terdengar suara tangisan laki-laki. "Tolong!" Suara itu panjang dan menyedihkan. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atap ke halaman belakang. Semua orang keluar. Di bawah pohon kelapa ada pocong itu berdiri. Tubuhnya penuh lumpur hitam. Wajahnya rusak dan matanya menatap lurus ke arah Bapak. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Aku tidak bisa pergi." Setelah itu tubuhnya roboh seperti kain kosong. Dan sejak malam itu teror berhenti. Tapi sekarang aku masih trauma mendengar suara benda jatuh di atas atap saat malam hujan. Karena setiap mendengar suara itu, aku selalu teringat wajah pocong basah yang berdiri di bawah pohon kelapa belakang rumah kami. Kadang dalam mimpi aku masih melihatnya,
jongkok di atas atap rumah bentuk U itu, diam, mengawasi dari kegelapan.